Nomor 39, perbedaan antara massa inti atom dengan partikel penyusunnya berkaitan dengan adik-adik nomor 39. Sebelum kita kerjakan, ada sedikit revisi ya. Di opsi yang B, massa inti selalu lebih besar daripada massa nukleon, bukan elektron ya. Jadi ini diganti dengan nukleon. Oke, kita cek opsi yang A. Inti atom tersusun dari proton dan elektron. Nah, ini pasti salah ya, Dek ya, karena kita tahu bahwa inti atom itu tersusun dari proton dan neutron. Kalau elektron itu ada di kulitnya. Ya, jadi kalau di dalam inti atom itu ada proton bermuatan positif, neutron itu netral, tidak bermuatan. Kita lanjutkan opsi yang B, massa inti selalu lebih besar daripada massa nukleon. Ini juga pasti salah. Jadi ini adalah simbol dari nukleon ya. X itu nama nukleonnya, kemudian Z ini menunjukkan nomor atom. Kemudian A ini menunjukkan nomor massa. Nah, nomor atom atau Z ini sebenarnya juga menunjukkan banyaknya proton ya. Jadi sebagai contoh kalau Z-nya itu 5, kalau kita ditanya berapakah banyak proton ya sama dengan 5 ya, sama dengan Z. Kemudian di inti atom selain terdapat proton juga terdapat neutron. Berapakah banyaknya neutron? Itu adalah A dikurangi dengan Z. Jadi kalau Z banyaknya proton, kalau A dikurangi Z, ini banyaknya neutron. Ini adalah partikel penyusun inti atom. Kita cek opsi yang C. Selisih antara massa nukleon dengan massa inti digunakan untuk mengikat elektron-elektron. Nah, jadi nanti ada yang namanya defek massa. Defek massa itu adalah selisih massa nukleon dengan massa inti. Jadi kita tahu kalau inti atom itu kan terdapat proton dan neutron. Berarti nanti kalau selisih massanya ya sama dengan total massa proton, berarti banyaknya proton Z dikalikan massa satu proton ya, berarti MP, ditambah dengan total massa dari neutron, berarti perkalian antara banyaknya neutron A dikurangi Z dikalikan massa satu neutron. Nah, seperti ini. Kalau ini kita kurangkan dengan massa nukleon, massa X, A, Z ya. Inilah yang disebut sebagai defek massa ya, selisih massa. Nanti satuannya dalam SMA, satuan massa atom. Nah, kalau delta M ini kita kalikan dengan C kuadrat ya, itulah yang disebut sebagai energi ikat inti. Jadi E sama dengan delta M dikalikan dengan C kuadrat. Nanti satuannya dalam MeV ya, biasanya MeV, mega elektron volt. Nah, adik-adik, energi ikat inti ini tidak digunakan untuk mengikat elektron, melainkan digunakan untuk mengikat proton. Karena kita tahu, tadi juga sudah sempat kita singgung ya, jadi di dalam proton itu terdapat banyak muatan positif ya, proton itu muatan positif. Nah, kita tahu bahwa yang namanya muatan sejenis itu akan terjadi gaya tolak ya. Jadi antara muatan positif kalau berdekatan itu terdapat gaya tolak. Padahal kita tahu bahwa di dalam inti atom itu terdapat muatan positif yang saling berdekatan. Berarti harus ada energi yang mengikat mereka supaya bisa berkumpul di dalam inti atom. Nah, itulah yang disebut sebagai energi ikat inti. Jadi opsi C ini salah karena energi ikat inti ya digunakan untuk mengikat proton, bukan digunakan untuk mengikat elektron. Sampai sini bisa dipahami ya. Demikian juga opsi yang D, ini juga salah ya Dek ya. Selisih massa nukleon dengan massa inti, defek massa digunakan sebagai energi ikat elektron. Jadi ini bukan elektron melainkan proton. Berarti yang benar di sini adalah opsi yang E ya. Sebagian massa inti, yaitu defek massa atau selisih massa, diubah menjadi energi untuk mengikat proton dan proton lain di dalam inti atom, sehingga mereka tidak semburat, tetap bersatu di dalam inti atom. Jelas ya? Baik adik-adik, demikian tadi pembahasan soal nomor 39. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.